Halo semuanya, bertemu lagi dengan Sensei After School di mata pelajaran IPS bab 1 topik A, bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya mungkin di sekolah kalian sudah belajar mengenai bagian tumbuhan ya, dan juga apa sih fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, di materi kita di YouTube ini tentu saja kita akan memperluas lagi fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu komponen kunci dalam ekosistem kita. Mereka tidak hanya menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas, tetapi juga berperan penting dalam siklus air, penyediaan makanan, dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Bagian-bagian tumbuhan memiliki peran yang penting dalam mendukung interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, dalam bagian tumbuhan tersebut tentu saja kita sudah tahu ya di sekolah apa saja sih bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan tambahan lagi satu yaitu biji. Akar memiliki rambut yang menyerap air dan mineral dari tanah yang kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, akar menyimpan cadangan makanan dalam bentuk padi seperti pada wortel dan ubi. Akar berfungsi membantu menahan tumbuhan agar tetap kokoh berdiri di tanah. Pada beberapa tumbuhan seperti bakau, akar membantu dalam pertukaran gas dengan lingkungan terutama di daerah berair. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan floem dalam batang menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Batang menyokong daun, bunga, dan buah agar dapat memperoleh cahaya matahari dengan optimal. Batang adalah tempat di mana tunas baru, cabang, dan daun tumbuh. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun mengandung klorofil yang memungkinkan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Daun memiliki stomata, pori-pori kecil yang memungkinkan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dengan lingkungan. Proses penguapan air dari daun melalui stomata yang membantu mendinginkan tumbuhan dan mengangkut nutrisi dari akar ke daun. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan organ reproduksi yang mengandung struktur kelamin jantan, benang sari, dan betina putik. Melalui proses penyerbukan dan pembuahan, bunga menghasilkan biji untuk reproduksi. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah mengelilingi dan melindungi biji selama perkembangan. Buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji, baik melalui angin, air, atau hewan. Nah, buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji, baik melalui angin, air, atau hewan. Dari angin ini biasanya biji-biji itu terbangkan ya, seperti pada bunga dandelion. Kalau dari air seperti kelapa. Kalau kelapa itu kan biasanya tumbuh di pinggiran sungai ya. Kalau udah kelapa yang kering biasanya akan jatuh ke sungai dan terbawa air, kemudian akan tumbuh lagi di sekitaran air. Makanya kita sering melihat pohon kelapa berada di pinggiran sungai ataupun pantai seperti itu. Kalau hewan contohnya adalah luwak ya. Kalau luwak kan suka makan biji kopi tuh. Biji kopinya akan dimakan kemudian dikeluarkan melalui kotoran sehingga biji-biji kopi tersebut akan tumbuh menjadi pohon kopi yang baru seperti itu adik-adik. Yang keenam, biji. Biji berisi embrio tumbuhan baru yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Biji menyimpan cadangan makanan yang diperlukan embrio untuk tumbuh sebelum mampu melakukan fotosintesis sendiri.
Kira-kira kalian ada pertanyaan nggak? Itu tadi fungsi-fungsi dasar dari bagian tumbuhan ya, yang kita pelajari di sekolah dan kita lanjutkan lagi di YouTube ini. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.